Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل. ونصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع الأشر وهو نصف مثقال وفيما زاد فبحسابه. ونصاب الورق 100 درهم وفيه ربع الأشر وهو 5 دراهم وفيما زاد فبحسابه. ولا تجب في الخلي المباح زكاة. Bismillahirrahmanirrahim. Masih seputar zakat dan pembahasan tentang nisab-nisabnya. Pembahasan kita malam ini adalah nisab logam emas dan logam perak. Berapa? Wa nisabul zahabi 20 misqalan. Nisabnya emas 10 misqal. Hitung-hitung tetap kembali kepada cara ulama menggambarkannya dengan gram. Ada yang mengatakan 85 gram sampai 95 gram. Sampean milih sing pundi, 95 apa 95? Milih sing pundi? Ojo milih sing nek pengen gak medit milih sing 85 ya. Milih yang 85 lah. Namanya khilaf para ulama ketika bicara misqal itu, kemudian berapa itu kan nanti misqal di mana dan di mana nggak sama juga. Jadi hitung-hitung jadi dari mulai 55 gram sampai 95 gram.
Mungkin emas untuk hari ini 1 gramnya 889.000, sebutlah 900. Jadi kalau kali berapa? 20. Sama kalau 800 gram maka diperkirakan 75.565. Berapa? 75.565.000 rupiah. Bafi rubuk usul mengeluarkannya berapa? Rubuk seperempat dibagi 10 jadi 1/40. Yang dikeluarkan zakatnya sekitar 1.890.000. Susuk pinten? 75 juta hanya diambil hampir 2 juta. Ini susu-susuan ya. Makanya kalau tidak mengeluarkan ngapunten ya. Bersama dengan sholat hanya 10 menit kok nggak sholat, resikonya ya di sananya sangat tinggi. Itu maklumlah ketika seorang hidup di dunia ini oleh Allah hanya dituntut syukur saja, syukur dengan nikmat-nikmat Allah. Sementara karena sunnatullah di sana ada ujian, disuruh sabar. Jadi antara syukur dan sabar itu. Dua hal itu bisa dilaksanakan berarti lulus. Dan beban-beban syarat kembali kepada firman Allah, wa ma ja'alna 'alaikum fid-dini min haraj. Aku tidak menjadikan dalam agama ini sesuatu yang memberatkan, tidak ada yang memberatkan. Yang hanya menjadi kita berat adalah karena pada diri kita ada nafsu, ada setan, dan ada teman yang kayak setan. Membuat kita kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan memahami siapa Allah yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat pada kita, dan yang segala maha dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nisfu misqalin, sama dengan separuh misqal. Wa fi ma zada wa fi hisabih, lebih daripada itu dihitung, hitungannya berapa, ini nisabnya berapa, kemudian jumlahnya berapa, dihitung kemudian bareng-bareng dan dibagi, intinya 1/40%. Wa nisabul wariki mi'ata dirham. Adapun nisabnya perak 200 dirham. Wa fihi rubu'ul usyur, itu juga sama. Mengeluarkannya berapa adalah 1/40. Wa huwa khamsatu darahima, sama dengan 5 dirham. Jadi perak ini maklum digunakan campuran biasanya untuk emas. Yang kalau emas 22 karat berarti murni, tapi kenapa 24 karat? Karena berarti ada campurannya. Di antara campurannya adalah mungkin perak, di antara campurannya adalah tembaga, begitu. Sehingga asalnya 24 karat kok menjadi 22 karat, apa kalau bukan ada campuran? Belum namanya perak mungkin bisa dibuat untuk perhiasan tersendiri, buat cincin, buat gelang. Ukurannya per gram berapa? Kalau sekarang emas itu katakan 900.000, caranya ngitung adalah 900 kali 15 dibagi 1000. Itu 900 kali 15 itu cara patokan untuk ngitung perak. Emas berapa tadi? 900 kalikan 15 dibagi 1000.
sama dengan 13.500.000. Berapa? 13.500.000. Bentar. Enggak. Jadi per gram dulu, per gram 900 kali 15 dibagi 1000. Per gramnya cuma 13.500. Per gramnya cuma 13.500. Sekarang kalikan 200. Saya ulangi, tadi keliru tadi ya. Emas berapa? 900. Tadi berapa? 15. Dibagi berapa? 1000. Jadinya berapa? 13.500. Sekarang kalikan 200. Karena 200 dirham. Kalikan 200 berarti cuma 2.700.000. 2.700.000 dibagi 40. 2.700.000 dibagi 40 berapa? Cuman 67.500. 67.500. Sekarang jangan hitung yang sedikit. Kalau sekarang duitnya 1 T berapa gitu. Kan namanya disebut orang mulai wajib mengeluarkan nisab zakat itu kan sudah dibilang orang yang cukup. Sementara cukup ada yang punya berapa T, berapa T. Jadi kalau umpamanya orang punya duit 1 T, ayo 1 T itu nolnya berapa? 12 ya? 12. 1 T nolnya 12. Sekarang dibagi 40 berapa? Uang 1 T itu 1 T nolnya berapa? 12 dibagi 40 ayo berapa? 25 M. 25 M. Kira-kira banyak apa enggak ya? 25 M keluar. Ini untuk ukuran kewajiban. Kalau infak itu adalah kesadaran. Sudah dulu infak keluarnya bukan 1/40 tapi berapa? 1/10. Jadi kalau infak itu kalau orang punya 1 T mengeluarkan 100 M. 100 M. Terus ini namanya zakat ini yang lola siapa? Pemerintah. Pemerintah apa? Islam. Bagaimana untuk zakat ini ketika dikelola oleh pemerintahan Islam? Jadi mau tidak mau kita harus bicara khilafah. Tidak bisa lepas begitu. Dan itu ajaran Islam. Lepas daripada orang sekarang sukar untuk menerapkan sistem ini, tapi selama Quran masih ada, Sunnah masih ada, orang tidak bisa menghilangkan ajaran khilafah. Kecuali kalau orang dibakar, hadis dibakar, tidak ada pelajaran Quran dan hadis, baru bisa. Selama ada Quran, ada hadis. Mau tidak mau sistem ini ada yang diatur oleh negara. Termasuk apa? Zakat.
Sementara kita sekarang tidak pernah merasakan yang namanya manfaat dan penggunaan zakat ini. Bagaimana kembali kepada begitulah Allah wa kana bil mu'minina rahimah. Adalah Allah itu dengan orang-orang mukmin sangat kasih sayang. Sehingga ketika dikelola oleh pemerintah, yang diperhatikan untuk yang bersifat masyarakat, dan ini adalah kebutuhan di masyarakat. Dari orang-orang kebutuhan itu ada 8 kelompok, itu semuanya akan terpenuhi. Kalau sekarang tidak dikelola oleh pemerintah secara keseluruhan, karena bukan pemerintahan Islam, yang maklum, yang ada lazismu, lazis NU, lazis ini ada. Makanya jadi kita nggak bisa merasakan manfaatnya secara umum nggak bisa. Tapi ajaran seperti itu hendaknya kita pahami. Bahagian daripada Allah memperhatikan nasib-nasib orang yang berkebutuhan, dan bagaimana ditanggung oleh orang-orang yang berkecukupan. Sudah jelas. Jadi kalau kesadaran zakat itu sendiri seperti kesadaran sholat. Dan kenapa sholat dan zakat tidak pernah dipisahkan? Maksudnya, ya sholat, ya zakat. Tapi kira-kira sholat pun, kalau ukuran sholat, alhamdulillah secara individu, akhir daripada pergeseran nilai agama ini adalah sholat. Apalagi zakat. Kalau sholat itu kan cuma 5 menit, tapi kalau zakat ini kan duit. Jadi kalau sudah bicara pergeseran nilai, sama-sama akan terjadi pergeseran nilai. Untuk sholat itu paling akhir. Kata Rasulullah, la tanqudunna urul islami urwatan. Kalian akan melepaskan kancing-kancing Islam ini, berkancing. Kita ketika berpakaian, masya Allah, dinas. Tapi kalau sudah dilepas kancingnya apa satu, tabrak background. Ini kan, dinas lah, sudah begini. Ini kawasan, orang kawasan. Jadi bahasa kasarnya, bahasa Jawanya, yang bloder. Jadi antum harus menerima keadaan ini, karena ini adalah sunnatullah. Sunnatullah yang mestinya kesadaran sholat sama zakat harus sama, seperti yang dulu dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in yang disebut al-ummah al-khairiyah, umat-umat yang masih baik-baik. Dari pergeseran pernilai sampai datang kudurna urul islami urwatan. Awaluhunnal hukum. Pertama, diantaranya orang tidak mau lagi menggunakan hukum Islam. Jadi orang banyak sudah tidak mau lagi menggunakan sistem hukum Islam yang diterapkan sebagai hukum negara. Sekarang antum itu seluruh negara yang menerapkan Islam berapa? Ada. Atas nama ada, tapi itu pun masih semuanya semu. Bahkan katakan namanya Saudi Arabia yang berpindah la ilaha illallah. Tapi akhir-akhir ini apa yang antum dengarkan? Sudah habis sudah. Betul? Begitulah. Jadi begitu. Jadi wa akhiruhun as-shalah. Terakhir adalah sholat. Wa akhiruhun as-shalah.
Jadi nanti pada akhirnya kita akan melihat wong Islam itu sampai orang sholat. Kalau sudah tidak sholat, kapan komunikasinya dengan Allah? Kapan ada yang ngerem dari dirinya, dari hawa nafsunya? Ini penting saya sampaikan, jadi agar kita tidak belajar fiqhul ahkam saja. Kalau fiqhul ahkam sudah tercatat, Masya Allah, tapi penerapannya pun dari mulai 100% sekarang menjadi sekian persen. Wallahu a'lam. Untuk masih mungkin kita secara pribadi bisa menerapkan pada diri kita, itu pun dengan kesadaran kita. Tapi yang dikawal oleh namanya negara, seluruhnya sama sudah. Itu harus kita pahami. Karena Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Bahwa Allah itu tidak merubah apa yang ada pada suatu kaum. Ma itu berupa nikmat yang diberikan suatu kaum. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka sendiri yang merubah nikmat apa yang ada pada mereka. Kira-kira nikmat yang paling berharga nikmat apa? Agama. Nikmatul Islam wal iman. Yang merubah nikmat agama ini menjadi dulu seperti apa, sekarang menjadi apa, siapa yang merubah? Ya orang Islam sendiri. Jadi jangan ayat ini disalah tafsirkan, kemudian dibuat dalil bahwasanya Allah tidak merubah suatu kaum dari kemunduran menuju kemajuan kecuali bila mereka mau merubah dirinya sendiri. Ini salah tafsir, karena Quran membedakan antara taghyir dan namanya islah. Kalau taghyir itu perubahan baik menjadi tidak baik, tapi kalau islah perubahan tidak baik menjadi baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd ayat 13 itu menjelaskan adanya namanya taghayyurat. Dalam bahasa Arab sekarang namanya tahawulat. Maka penting bagi orang sekarang untuk jangan mempelajari fiqhul ahkam saja, ada fiqhul munahakat saja, ada fiqhul ibadat saja. Pahamilah fiqhul tahawulat. Wah, fiqhul tahawulat. Taghayyara sama dengan tahawwala. Jadi taghayyara sama dengan tahawwala. Jadi artinya ada perubahan, jadi lebih buruk sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, min yaumin illa wa ba'dahu syarrun. Tidak ada suatu hari ini untuk urusan agama akan jauh lebih buruk daripada kemarin. Ma min yaumin illa wa ba'dahu syarrun. Tidak ada hari per hari kecuali hari ini adalah jauh lebih buruk daripada hari kemarin. Jadi akhirnya kalau antum dari dahulu tidak pernah merasakan hikmahnya zakat ini, inilah namanya duit, namanya duit. Terus orang sudah katakan zakat. Tadi ukurannya kalau 1 T berapa? Jangan terus ukurannya cuma 75 juta. Kalau sampeyan duit 2 juta, sing duit pabrik-pabrik gede-gede gitu. Makanya kemudian dengan nisabnya emas perak ini akhirnya harus disamakan dengan nisab emas perak ini apa saja. Batu permata disamakan dengan emas dan perak, intan disamakan dengan emas dan perak, berlian, zamrud. Kemudian karena ini adalah tahunan dan sekarang namanya duit yang berkembang ini adalah
pasti standarnya emas dan perak. Berarti kalau begitu uang simpanan, ya wajib dikeluarkan zakatnya, tabanas, deposito, cek. Nanti kira keluar, ya keluar. Belum perdagangan, ekspor, impor, pertokoan, percetakan, penerbitan, industri baja, tekstil, keramik, genteng, bata, kapur, granit, apa saja, industri pariwisata, ada hotel, ada losmen, ada restoran, real estate, perumahan, ya. Nah, ini belum kemudian yang lain-lain, masya Allah. Ke situ yang mengelola siapa? Wal amilina alaiha. Jadi wal amilina alaiha itu memang jadi istilahnya diurusi betul-betul profesional, karena kata-kata alaiha itu berarti betul-betul Nah ini kan mestinya yang bisa begini ini apa kalau bukan pemerintahan Islam, sehingga betul-betul diurusi, dan urusannya distribusinya nanti khusus asnafus samaniyah yang bersifat kerakyatan gitu. Jadi sehingga kebutuhan masyarakat yang mereka harus dibantu itu cukup dengan zakat. Kalau sudah bicara begini, kemudian keuangan sistem pemerintahan Islam dari mana? Nah, itu nanti dibahas panjang oleh Imam Mawardi yang punya Al-Ahkamus Sultaniyah, hukum-hukum pemerintahan. Itu ada itu. Di dalam Islam ada pembahasan pajak pada ada kitabul riba, ada enggak? Yang ada zakat, infak, ya, sedekah, riba. Terus kitab pajak ada enggak? Zakat dari kaum muslimin dikembalikan kaum muslimin bersifat kerakyatan. Rakyat ini kalau bisa cuma disenangkan oleh Islam. Makanya yang berkepunyaan maklum lah, tapi yang nggak punya sudah dapat job jelas ini. Semuanya akan teratasi dengan cara itu. Pajak itu nyeneng-nyeneng. Ada Islam ngajarin nyeneng. Islam tidak pernah ngajarin nyeneng, tidak ada. Tapi justru negara sekuler di mana-mana pajak justru adalah pemasukan negara yang pertama. Betul. Kalau dulu malah Rasulullah ini wanti-wanti namanya al-muqus. Al-muqus itu sebetulnya adalah pajak. Karena narik orang yang semestinya mosok nang harum kayak pajak. Ini sudah motor pajak. Ini pajak, ini pajak. Ini nyenepno. Menyenangkan. Islam itu mendamaikan, menyenangkan apa nyenepno. Ya tadi makanya pertama yang akan tidak mau diterima oleh banyak al-hukum sistem Islam. Dijelaskan dari sini. Akhirnya kemudian memasukkan negara ya berbalik ke negara Islam punya namanya pemasukan, masya Allah. Kalau ada sistem peperangan dulu namanya ghanimah. Ghanimah. Itu masya Allah. Kemudian ada namanya al-fai. Ghanimah itu karena perang kemudian menang dengan rampasan perang itu milik negara. Nah, kemudian kalau tanpa ada namanya penyerangan, tapi kemudian musuh kemudian menyerahkan, namanya fai. Kalau ada namanya horat itu yang diambil adalah dari orang-orang non-Islam, katakan non-Islam yang dalam lindungan Islam keamanannya dijamin, semuanya dijamin, jadi ya, hidup aman,
ya bayar, namanya khorot. Kalau punya tanah penghasilannya begini, ada khorotnya. Punya namanya pabrik, ada khorot. Bagi non muslim, orang Islam tidak ada. Orang Islam tidak ada. Jadi ini belum namanya baitul mal, mengumpulkan duit yang sangat luar biasa. Jadi semuanya adalah dari hasil-hasil yang cukup dikumpulkan banyak. Ada namanya rikas, milik siapa? Rikas itu berarti sekarang tahu-tahu di sini, kemudian tahu-tahu ada di bawah tanah ada golekan emas. Kira itu milik siapa? Sudah tentu namanya tambang-tambang itu seluruhnya dikuasai oleh negara. Begitu. Berapa kira-kira? Coba. Kalau toh ada namanya pajak itu bersifat insidental. Sangat karena kas negara sudah kosong, baru ada namanya pajak. Yang itu pun tidak memaksa. Dan kemudian sasarannya hanya orang-orang kaya saja. Orang miskin tidak. Kalau sekarang itu kita mau dibahas begini. Ini masalahnya selama Quran masih ada, hadis masih ada, ya bahasanya harus begini. Lepas daripada orang menerima banyak tidak itu sudah Rasulullah sudah mensinyalir nanti yang ditolak itu hukum Islam. Pribadi Muslim sendiri kita lihat nanti sholatnya sudah nggak karu-karuan. Jadi kalau udah sholat sudah seperti itu, zakat pun juga sama. Karena sudah terlibat dengan pajak, akhirnya zakatnya orang kreken. Dipikir udah karo pajak lagi. Gak kreken, lagi iki ora ceki, telepon apa ceki, meniki ora ceki, untuk zakat. Ya wis pajak wae cukup. Ini paling enggak perlu saya sampaikan. Nah, ini termasuk memahami fiqhul tahawulat. Jadi kita harus memahami namanya perubahan zaman ini. Sebetulnya kalau bicara masalah begini ini kembali pada umus sunnah, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana perubahan akan terjadi ketika malaikat Jibril datang ke Rasulullah SAW, mengabarkan dia sebagai seorang santri memerah guru pada Rasulullah, datang di luar waktu yang sahabat-sahabat nggak tahu ada orang ganteng, pakainya putih, rambutnya kelam, duduk di mukanya Rasulullah SAW. Terus tahu-tahu tanya sambil menundukkan kepalanya, tawaduk pada gurunya Rasulullah, tanya mal Islam ya Rasulullah. Dijawab ini. Mal iman ya Rasulullah. Jawab ini. Setiap dijawab sodakta, bener sampean. Oh, santri takon bener ya. Bener panjenengan. Al iman sodakta. Wal ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Sodakta ya Rasulullah. Sodakta. Akhirnya tanya, mata sa'ah ya Rasulullah, ya, kapan kiamat ya Rasulullah? Katanya Jibril, mata sa'ah ya Rasulullah. Itu Jibril menyerupai orang nggak tahu kalau Jibril. Hanya setelah 3 hari dari mengukurnya orang itu, Rasulullah menanyakan, kamu tahu yang datang kemari kepada kita? Siapa dia? Allahu wa Rasuluhu huwa Jibril, dia Jibril. Yu'allimukum dinakum, dia mengajarkan kepada kamu tentang agamamu, dari mulai agama ini ada sampai ada perubahan agama apa, semuanya sudah lengkap dalam pelajaran kemarin. Mata sya'a ya Rasulullah, katanya Rasulullah, mal mas'ul an nabi a'lam nasail. Kalau masalah ini sing ditakoni kalau sing takon kok wae ora ngerti. Kalau ini yang
yang ditanyain sama yang penanya sama-sama. Mata asratus karena itu akhbirni ya ru'an amarat ya. Ceritakan dalam ya ruh, kalau nggak tahu kapan ya sudah begini. Alamatnya apa? Pertama antalidal amatu rabbataha. Masya Allah. Kok ada namanya budak perempuan melahirkan ibunya? Ini bahasa apa ini? Seorang perempuan melahirkan apa? Ibunya. Kalau sudah menjadi ibu itu kekuasaannya pada ibu, mau apa saja kata ibu. Berarti akan ada namanya subhanallah, anak menguasai orang tuanya, ngongkol orang tuanya, sakar itu. Itu kalau sudah ukuran akhlak Islam ini yang paling menunjukkan tinggi adalah satu Allah, dua Rasulullah, tiga orang tua. Kalau ukurannya sudah ada anak melahirkan ibunya, berarti perubahan moral yang sudah terbalik. Jadi perubahan akhlak sudah terbalik. Jadi sekarang ini kita sudah bisa merasakan perubahan akhlak sudah merupakan dunia terbalik. Kita punya bapak sama ibu, kita kalau memanggilnya apa? Abi, umi, baba, mama ya. Terus ibu di sana lain lagi, buka baru nyokap. Ini keterbalikan. Nah ini menggambarkan akhlak sudah jungkir balik sudah. Illa man rahimah rabbuk, kedua kita dijaga oleh Allah. Moga-moga kita dijaga oleh wa antaral khufatal urata. Kemudian ada orang al-khufata. Al-khufat itu berarti orang hidup tidak bersandar. Al-urata hidup tidak berpakaian, istilahnya telanjang. Kemudian al-alatai nggak punya apa-apa. Ri'a asyai mengembala kambing. Ya tatawaluna fil bunyan. Mereka bertinggi-tinggi dalam bangunan. Kehidupan zaman dulu, katakan sama-sama zaman batu. Kira-kira ketika zaman batu itu ada di padang pasir sama di Indonesia, apa ya? Kalau di sini kan masya Allah ya, semua tumbuh-tumbuhan ada. Kapan kita hidup di sini, kita bisa masya Allah ada semuanya. Tapi kalau ini zaman dahulu kemudian di padang pasir, ada apa di sana? Ya uang gak sandalan, telanjang gak ada pakaian. Ya. Kalau di sini gak ada pakaian kan gampang, pakaian godong yuk. Dan di sana pakaian daun. Kemudian fakir, pengembala kambing, kan hidupnya sama kambing. Tapi bertinggi-tinggian dalam bangunan. Kira-kira orang mana ini? Arab. Makanya ada namanya hadis maudhu'i. Rasulullah kita bicarain dengan bahasa isyarat ini menunjukkan siapa kalau bukan orang Arab. Yang dahulunya adalah tidak punya apa-apa. Sekarang masya Allah, antum bisa melihat Dubai, Abu Dhabi, Emirat Arab, Qatar, Saudi Arabia ya. Sekarang lagi apa? Bersaing. Insya Allah sebentar lagi Saudi akan mengalahkan Qatar ya. Maka sekarang dibangun besar-besaran ya, yang luar. Ya. Kalau sudah begini, aturan Islam atau apa aturan kapitalis? Ya aturan kapitalis. Masa aturan Islam sekalipun memang di kandangnya Islam, tapi peraturannya kapitalis. Pas, jadi ada namanya jungkir balik dalam akhlak Islam. Ada juga namanya kemudian sama sekali orang tidak akan pernah menggunakan hukum Islam. Jadi makanya saya ulangi lagi, apalagi namanya kita dari santri waktu mondok itu bahasan jangan bahas mulu aja, gak tau ngerasa nolong.
bahasa dukung ini mau cocok nggak tahu alat pendidikan. Makanya jadi saya ingin menyampaikan ini karena ini apapun namanya Islam ini ketika dibaca dan sumbernya Quran hadis, maka selama Quran masih ada kemudian hadis masih ada, kita nggak bisa menerangkan kecuali itulah Islam. Lepas daripada orangnya mengamalkan dan tidak, kembali kepada Rasulullah sudah memberikan namanya gambaran akan jadi ABC. Termasuk perlu saya baca ya. Saya baca sebuah hadis pun ini menjadi pelajaran bagi kita ketika Allah berfirman, innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabat. Bahwa kehidupan dunia ini contohnya adalah seperti air kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ardh, kemudian campur dengan tumbuh-tumbuhan bumi menjadi namanya tumbuh bumi hijau royo-royo. Mimma ya'kulun nas, dimakan oleh manusia, wal an'am, dimakan oleh ternak-ternak. Hatta idza akhadatil ardu zuhrufaha, sampai kapan kemudian bumi ya, sudah mengambil namanya perhiasannya. Jadi bumi ini dengan bentuknya sudah terlihat seperti sekarang ini sedang bersolek dengan perhiasannya. Kemajuan modern teknologi, masya Allah ya, luar biasa. Wazayyanat, bumi ini sudah bersolek betul. Wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha, dan bahwa penduduknya mengatakan ini adalah kemampuan kita katanya. Tapi tahu-tahu ataha amruna lailan wa nahara, tahu-tahu datang azab kami di malam hari, di siang hari. Subhanallah, tahu-tahu ada gempa, tahu-tahu ada longsor, tahu-tahu ada, masya Allah, namanya kematian secara mendadak yang kemudian kanjuruan mati piro berapa, kemudian gempa di Cianjur kayak begitu. Kemarin mana di Turki. Begitu bumi waktu sudah bersolek, itulah tinggal antum nunggu saja. Nanti kapan terjadi di mana? Nanti kapan terjadi di mana? Sementeni mau ya. Begitu. Makanya kemudian Rasulullah ingin menjelaskan kapan terjadi ini adalah idza fa'alat ummati khamsa asharata hasadatan. Kalau umatku ini sudah menjalankan 15 hal. Satu, idza kanal maghdamu duala. Aset namanya kemanfaatan ini yang dahulu adalah dari rampasan perang sudah menjadi rebutan para penguasa. Dimonopoli oleh para penguasa. Yang kedua, wal amanatu magnaman, amanat sebagai jarahan. Jadi justru kalau khianat dalam amanat ini, itulah namanya mendapatkan namanya keuntungan besar. Makanya di mana-mana ada korupsi. Pikirannya kalau di sini saya itu kesempatan saya. Dua, wa zakatu maghrama, karena sudah dikelilingi oleh pajak, akhirnya kemudian zakat yang menjadi ukuran maghraman, yaitu disebut sebagai dharibah, sama dengan pajak, saudara. Wa atarajulu zawjatu wa ummah, laki-laki taat kepada istrinya dan berani kepada ibunya. Wa barra sadiqa wa jafa aba, lebih sayang kepada temannya dan berani kepada orang tuanya. Wartafa'atil aswatu fil masajid, masjid tidak setenang mungkin untuk zikir dan doa, tapi masjid kemudian kita lihat di mana-mana ada suara-suara keras. Ini bukan masjid, ini masjid apa gerdui, istilahnya begitu. Wa kana zaimul qaumi antalahu, pimpinan suatu kaum adalah orang yang paling rendah di antara mereka, bukan orang pintar, bukan orang bijaksana. Wa ukrimar rajul mahafata syarri, seorang dihormati karena takut kejahatannya. Kalau tidak dihormati bahaya. Wah, khasyata man ta'adda syarru ilaihim khiyan. Wa sunibatul humur, namanya arak
minuman keras dengan segala bentuknya ada di mana-mana. Walau misal harir dan pakaian, keindahan pakaian lil israf untuk berlebihan di mana-mana. Wa tukhidatil kainatu wal ma'azif, di mana-mana ada konser musik. Kata Rasulullah, konser-konser musik yang semarak di mana-mana. Wala ana akhiru hadil ummah awala, ada akhir umat ini ngelaknat orang pertamanya. Makanya ada kelompok ekstrim ya. Jadi melaknat orang-orang dahulu. Subhanallah, ada kelompok ekstrim sampai mengkafirkan temannya sendiri, mengatakan sesat semua. Kami yang ini sekarang, jadi ulama-ulama dahulu dikatakan sesat. Imam Ghazali dikatakan, Imam Syafi'i dikatakan sesat. Namanya Ahlus Sunnah Al-Maturidiyah Al-Asy'ariyah sesat. Subhanallah. Jadi orang sekarang melaknat orang-orang dahulu. Sampai muncul 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok ekstrim, yang kedua kelompok liberal, yang ketiga adalah jani ngono bisa nafsiri Quran tapi goblok, pintar tapi keblinger. Wa ta'wilul jahilin, orang bodoh nafsiri Quran, jadi bukan dengan prosedur keilmuan tapi kemudian sakar dewi nafsiri. Fal yartaqibu, kalau sudah umat ini menjalankan 15 hari ini, kamu nantikan saja inna dzalika rihan khamra, turun namanya angin merah. Satu contoh corona adalah termasuk angin merah. Wa zalzalatan, gempa, wa khasafana maskan, longsor, wa qadha wa qadfan. Kita tinggal nunggu, mungkin kapan-kapan ada hujan batu. Wallahu a'lam. Sekarang masih hujan terus, banjir mana-mana ya. Tapi nanti ada hujan batu. Wa ayatin tataba'u, dan tanda-tanda besar Allah yang terus beruntun, kanidhamin balin, kayak untaian yang lapuk, kuti asilku, yang terputus namanya rantainya. Wa tataba'u, jadi ini kejadian, besok lagi ada kejadian lagi, ada kejadian lagi, terus muter, tidak tahu di mana. Itu karena memang umat sudah dalam kondisi sudah tidak lagi memegang agama secara teguh. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan. Amin. 3 saja ingin selamat di akhir zaman, 3 saja kata Rasulullah. 1, rezeki yang halal. Karena sekarang orang banyak sudah tidak pikir halal apakah tidak, sepenting oleh dunia. Kalau kita masih mencari yang halal, selamat masyarakat. Yang kedua, masih mau ngaji. Masih mau ngaji. Yang ketiga, ada saudara karena Allah. Saudara, ini saudara kenapa? Arisan. Saudara karena seperti majlis taklim, majlis sholawat, masjid tahlil, masjid ini adalah saudara karena, apalagi punya guru murabbi pembimbing. Guru monggo banyak, monggo guru 100 betul. Tapi murabbi betul sakit. Mesti ada satu guru yang dipilih, yang didik hati, yang menyelamatkan hati. Kalau guru mau guru 100, 200 boleh. Apalagi guru sekarang, guru YouTube banyak sekali ya. Boleh. Tapi guru murabbi, pembimbing hatimu, mendekatkan kepada Allah, selalu mengingatkan dengan Allah. Nah, itu namanya murabbi. Harus punya itu. Kalau punya itu, insya Allah selamat. Insya Allah. Itu saja. Di antaranya adalah itu gambaran Rasulullah, la taqumus sa'ah hatta yu'izuri salasatan. Tidak terjadi kiamat kecuali 3 ini menjadi langka. Kelangkaannya justru pada kaum muslimin sendiri. Pertama adalah dirhaman min halalin, yaitu uang yang halal. Yang kedua, ilman mustafadan, ilmu yang diambil faedah, berarti masih mau ngaji. Yang ketiga, akhwan billah, saudara karena Allah. Kalau saudara karena bisnis di mana-mana, saudara karena politik di mana-mana, saudara karena komunitas apa, sepeda motor Harley ada, komunitas Pajero ada, komunitas itu, komunitas al-mutahabina, bercinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang bisa sampaikan. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan sampai kapan ngaji begini ini kemudian kita bisa merasakan manfaatnya.
kalau bukan karena ini diterapkan dari dahulu di zaman-zaman Islam memang memimpin dunia. Jadi sekarang sudah lain lagi, tapi alhamdulillah kita masih bisa ngaji, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.